Autis itu, anak-anak yang mengalami gangguan perkembangan secara kompleks ya. Secara kompleks itu ya, komunikasi mereka, bahasa mereka, kognitif mereka. Jadi anak-anak yang mengalami gangguan secara kompleks lah itu, perkembangannya itu dia mengalami gangguan. Kalau bisa pakai bahasa sederhananya supaya penontonnya mudah mengerti, autis itu apa, Bu Rani? Autis itu bisa dibilang ya itu tadi anak-anak yang mengalami ya mungkin yang belum bisa bicara, yang Gangguan perilaku kah istilahnya begitu? Kenapa? Gangguan perilaku kah begitu? Iya, bisa dibilang gangguan perilaku, gangguan komunikasi, gangguan bahasa, gangguan sosial gitu ya. Ya. Jadi interaksi sosial seperti itu. Ya, baik satu arah maupun dua arah. Baik iya, komunikasinya bisa searah, dia kalau dua arah agak sulit dan searah juga ada juga anak-anak yang sebelum diterapi dia searah pun belum bisa gitu. Oh, ada yang sama sekali. Jumpa lagi bersama saya Ritson Manyonyo, sahabat disabilitas dimanapun menyaksikan tayangan ini. Adalah satu kebahagiaan kita bisa bertemu kembali, saling menyapa. Doa dan harapan saya, para sahabat disabilitas sekalian, ada dalam keadaan yang sehat, panjang umur, hidup beruntung dan selalu cerah dan ceria. Jangan lupa untuk like, share, kemudian subscribe, serta tekan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat berkembang dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas. Dan akhirnya segala informasi tentang eksistensi disabilitas dapat ditemukan di channel ini, serta ada cerita-cerita tentang motivasi, inspirasi, dan penguatan. Dan akhirnya kita akan menjadi pribadi yang hebat dan kuat dan tangguh dan dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik. Dan pada saat ini studio telah kehadiran tamu, sekalipun masih dalam Zoom, seorang wanita yang mendedikasikan potensi, kemampuan, dan hidup serta waktunya untuk berdampingan dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Lebih spesifik adalah tentang autisme. Nah, siapa dia? Kita sapa. Salam jumpa Ibu Maharani Magdalena Pinen. Salam jumpa juga Pak Riksen. Ya, itu tadi saya sebut nama benar nggak ya? Betul, Maharani Magdalena Pinen. Pinen, ya. Itu Pinen itu dari mana itu? Pinem itu dari Sumatera Utara, suku Karo. Oh, saya pikir orang Dayak tadi. Batak Karo. Batak Karo ya. Tepatnya di mana di Sumatera sana? Kampung halaman? Biasanya kalau orang-orang tahu Karo itu beras tagi ya. Kalau kampung saya di Segalingga. Oh, Segalingga. Oke, baik. Tentu di musim pandemi ini nggak pernah pulang ya, Bu ya? Belum. Nggak berani. Nggak berani. Baik, jadi panggilannya Ibu Maharani, Ibu Magdalena, atau Ibu Pinen? Biasanya orang-orang panggilnya Rani aja, Ibu Rani. Ibu Rani, Miss Rani, atau ya Mbak Rani gitu ya, atau Itu Rani, kan gitu kira-kira. Baik. Baik sahabat disabilitas, mari kita mengenal lebih dekat tokoh kita kali ini. Saya persilakan kepada Ibu Rani. Ya. Nama saya Maharani Magdalena Pinem, saya sudah berkeluarga, punya suami cukup satu aja ya. punya dikaruniai 2 orang putra, yang pertama kelas 1 SD, dan yang kedua itu umurnya 23 bulan, laki-laki semua. Oke, wah keren dong, senang dong semua ya, laki-laki ya. Laki-laki sendiri di keluarga.
Baik, kemudian domisili di mana, Bu? Saya berdomisili di Semper di Jakarta Utara, dekat Tanjung Priuk. Jakarta Utara. Wah, si kecil lagi nangis dia, mungkin kangen sama mamanya. Maaf, buat Gak sebentar. Gak apa-apa. Oke. Ibu Rani, kita akan bicara topik yang menarik, di mana autisme adalah bagian daripada kehidupan masyarakat, dan banyak masyarakat yang belum mengenal dan tahu persis apa autisme itu. Tapi sebelum masuk ke dunia autisme, bisa diceritakan sedikit background daripada Ibu Rani dalam kegiatan yang dilakukan selama ini. Background saya sarjana teologi S1 dari Dulos, dan awalnya saya berkecimpung di anak autis itu awalnya cuma sebagai pendata di salah satu murid. Kalau terapi ABA itu ada yang menterapi, bisa dibilang saya dulu asisten Ya. Asisten, dan sejak dulu di Sunter, saya merasa terpanggil aja untuk anak-anak seperti ini. Ya. Dan praktek di lembaga apa selama ini? Dulu karena memang dulu saya hanya di satu murid yang full dari jam 8 sampai jam 8 malam, itu tahun 2004. Dan setelah itu karena ibu ini punya satu psikologi yang istilahnya memantau program dia, saya bertemu dengan Bunda Lucy, dan dari Bunda Lucy inilah dia mempunyai satu lembaga namanya Smart Talent. Mulai dari situ saya bergabung, tapi pada intinya saya lebih banyak ke mandiri karena saya memang awalnya mandiri, dan itu waktu itu juga saya pernah disekolahkan sama satu orang tua murid itu di Lebak Bulus tentang anak autis gitu. Selama 6 bulan saya disekolahkan sama dia, dan istilahnya langsung praktek ke anaknya, itu dari Shining Star Pak Marcel Sumaun dengan Pak Data. Shining Star, oke. Secara basic ilmu pengetahuan sebenarnya S1-nya tidak nyambung ya sama dunia autisme. Ya, nah, sebenarnya nggak nyambung ya, tapi kan S1-nya itu ada belajar psikologi juga gitu kan, tentang psikologi walaupun cuma beberapa SKS lah gitu kan. Jadi saya juga ada ikut pelatihan juga. Selain pelatihan selama 6 bulan yang bisa dibilang dapat sertifikat itu ya pelatihan itu gitu loh. Dulu belum, tahun 2006 itu belum banyak lah center-center anak autis gitu ya. Jadi di situ juga Kak Marcel ini nggak sembarangan dia mengeluarkan satu sertifikat, kalau nggak lulus dia nggak lulus gitu. Jadi ketat sekali dalam arti gini, kita belajar teori dulu. Setelah belajar teori, lalu kita langsung praktek karena kita dibayarin sama orang tua murid ini, kita langsung praktek ke anaknya gitu loh. Kita praktek ke anaknya, lalu nanti ada ujian gitu. Jadi ujiannya ini 3 kali. Itu ujian 3 kali itu harus nilai 80. Misalnya begini, nilai kita yang pertama 100, yang kedua 70, yang ketiga 90. Kalau dibagi rata sebenarnya bisa dong lulus ya. Kalau tidak bisa lulus kan, kalau semuanya 80. Gitu. Jadi dulu sangat disiplin dan sangat ketat, dan memang dijaga betul kualitasnya. Iya, karena memang Pak Marcel ini satu-satunya kalau orang-orang tahu tentang terapi ABA, Active Behavior, tentang perilaku anak ini, itu bisa dibilang Pak Marcel adalah murid langsung dari Lopas, dari Amerika gitu ya. Jadi dia benar-benar menjaga kualitas center dia gitu. Jadi nggak sembarangan orang bisa menerima sertifikat. Kalau kan gampang, dia ikut training gini-gini keluar sertifikat seperti itu, kan? Jadi
sekarang lebih mudah lah, tidak seperti dulu gitu loh, karena mungkin kita berpikir positif aja, mungkin anak-anak seperti ini sudah mulai banyak tapi SDM-nya sedikit gitu. Kalau saya berpikir positifnya gitu. Jadi karena menyadari basic S1 secara kapasitas terbatas, minim, kemudian aktif terjun di klinik atau tempat terapi, dan kelihatannya ada panggilan, sehingga akhirnya membekali diri dengan ilmu yang sangat ketat tentang autisme, agar dapat melakukan penanganan terhadap anak autis dan tidak salah penanganan. Kira-kira tujuan besarnya begitu ya, Bu Rani? Ya. Halo? Ya, jadi secara keilmuan di S1 kan terbatas, kemudian menyadari bahwa akan ada panggilan khusus untuk penanganan anak berkebutuhan khusus autisme, sehingga ilmu itu sangat penting bagi Ibu Rani sehingga masuk ke pelatihan tersebut. Ya. Ya. Iya, lanjut, kenapa Pak? Ya, sorry, Nah. teringat memang menyadari bahwa basic pendidikan minim di S1, kemudian ada peluang sehingga tidak ada cara lain karena kelihatannya passionnya untuk ada di seputaran autisme, maka ilmu yang diberikan oleh Shining Star itu sangat signifikan buat Ibu Rani. Iya, ilmu itu bagi saya sangat berguna sekali. Selain itu juga saya sering mengikuti seminar-seminar tentang ABK gitu ya. Jadi memang saya merasa terpanggil bahwa terapi sepintar apapun kita, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kayaknya susah gitu ya. Ya. Jadi saya merasa bahwa merasa terpanggil melayani anak-anak seperti ini gitu. Makanya saya waktu itu terus ikut seminar dimanapun berada, saya ikut seminar dan saya sendiri pun istilahnya senang seperti berbagi seperti ini. Pernah juga membawa seminar tentang ABK sampai ke Kalimantan gitu kan. Itu satu hal yang luar biasa bagi saya kalau Tuhan boleh pakai saya di bidang ini gitu ya. Jadi istilahnya saya merasa terpanggil di bidang ini untuk melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Kenapa saya bilang saya merasa terpanggil? Karena ketika saya melayani anak-anak ABK ini, bukan saya membanggakan diri, banyak orang tua yang berbilang begini, ketika dipegang sama Ibu Rani, itu kenapa ya anaknya bisa tenang gitu. Jadi anak ABK ini kan pada dasarnya dia nggak bisa diem, nggak bisa apa. Jadi ketika kita terapi, kalau dia nggak bisa diem, apa yang bisa didapatkan? Ya, ketika belajar, terus kitanya nggak bisa diem kesana kesini, berarti nggak dapat apa-apa gitu kan? Dan itu waktu yang terbuang. Dan saya melihat bahwa memang Tuhan itu sangat luar biasa. Jadi ketika saya selalu ketika saya apapun agama dia, saya selalu mengajak yuk kita doa. Tapi sebelum saya melangkah dari rumah saya selalu bilang Tuhan urati saya. Maka setiap anak ketika saya terapi itu behavior perilaku mereka tuh rata-rata anak-anak autis itu kan mereka punya CCTV ya, Pak Rizwan ya, punya CCTV dan orang tua bisa melihat sendiri. Itu pengalaman saya kenapa saya bisa disekolahkan sama satu orang tua murid ini dulu di Kelapa Gading itu. Karena dulu saya bagian dataan awalnya, cuma data. Jadi kalau ada terapis datang, saya data. Oh anak ini pas saat ini menangis nih, pas saat ini menangis gitu. Dan sering sekali terapis nggak datang gitu. Terapis nggak datang, nanti saya ya udahlah daripada kosong, saya pura-pura gantiin gitu kan. Ternyata dipantau sama ibu ini. Loh, si Rani ini ternyata bisa ya
untuk terapi gitu. Saya cuma ngelihat doang gitu loh. Waktu itu saat itu belum di training sama Ustaz. Saya cuma ngelihat, saya lihat oh anak ini gini-gini. Saya coba untuk ikut dan ibu ini bilang, Rani mau nggak saya sekolahin ikut training di Pak Marcel begini-begini gitu kan. Terus saya bilang ya udah nggak apa-apa Bu, potong gaji pun nggak mau. Terus saya bilang, oh nggak usah potong gaji, kan saya yang butuh kamu, kata dia gitu. Saya sekolahin dan di situ padahal saya belum ikut training ya, tapi ibu itu melihat bahwa anak ini sama kamu diem loh, tenang gitu loh. Jadi bukan karena ketenangan itu bukan dari saya, tapi benar-benar ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam tubuh saya, istilahnya untuk setiap anak itu selalu tenang. Dan saya tidak membanggakan diri atau memuji diri. 3 bulan anak itu pasti mengalami satu perkembangan. Yang tadinya tidak bisa bicara, ada satu murid yang dari umur 4 tahun sampai kemarin tamat SMA itu selalu terapi sama saya. Sebelumnya dia selalu terapi ke sana sini ya, sampai dia bilang sampai hopeless, dia ketemu dengan Bunda Lucy. Dia bilang, Bu, ada nggak terapis yang begini-begini? Nah, Bu Lucy itu di Smart Thailand itu ada 2 orang yang dia kasih saya dengan teman saya. Susternya selalu bilang gini, sama Bu Rani tenang, kalau sama yang itu kayaknya ngamuk-ngamuk begini-begini. Ini fakta, saya tidak mau menjelek-jelekan dan tidak mau membanggakan diri, biar nama Tuhan yang dimuliakan ya. Sampai saat ini, sampai bulan 6 kemarin sebelum pandemik itu, dia lulus SMA itu saya masih dipakai. Karena dia sebelumnya dari umur 2 tahun 6 bulan sudah terapi di Kelapa Gading, di mana. Itu anaknya ngomong bicara tentang mama aja nggak bisa. Dan kebetulan dia Kristen, saya cuma bilang gini, Ibu, Bapak, kalau Kristen saya berani berbicara ya. Kalau bisa tumpang tangan tiap pagi, urapi anak. 3 bulan, belum sampai 3 bulan saya ingat banget, anak itu sudah bisa panggil mama. Dan ibu itu menangis depan saya. Dia bilang, Bu Rani, dia bisa panggil mama aja itu luar biasa bagi saya. Karena dari 28 bulan Bu Rani, ini udah 4 tahun 3 bulan dia belum bisa bicara apa-apa. Pasti pegang Bu Rani seperti itu. Itu loh. Jadi saya merasa, oh Tuhan, kayaknya diteguhkan lagi bahwa, oh iya ya, gitu. Jadi saya mau bilang bahwa sepintar apapun terapis, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, itu sia-sia semua. Kenapa? Anak autis itu dia butuh ketenangan saat belajar. Kalau kita belajar nggak tenang aja, apa yang kita dapatkan? Jadi ada urusan Tuhan yang membuat anak-anak itu tenang. Gitu. Itu aja sih pengalaman saya, Pak Arisan. Ya, jadi pengetahuan penting, pengalaman penting, spiritual penting, dan apa sebenarnya yang membawa seorang Maharani Magdalena Pinem itu terjun ke dunia autisme, atau apa yang sangat kuat mempengaruhi kelihatannya passionnya di situ kan? Harusnya kan khotbah atau jadi pendeta atau jadi guru agama. Mengapa harus di dunia ini gitu loh, di dunia autisme? Yang pertama itu tadi ya, bahwa istilahnya saya terapis yang mengenal Tuhan, yang istilahnya anak-anak seperti ini butuh, bisa dibilang kalau ada yang bertanya autis itu bisa sembuh atau enggak, itu hanya kuasa dan mujizat Tuhan yang mampu menyembuhkan ya. Jadi saya terpanggil untuk melayani anak-anak ini, paling tidak yang tadinya perilakunya, behaviornya mengamuk-ngamuk, lebih tenang. Dan pada dasarnya memang passion saya mencintai anak-anak ya. Saya guru sekolah minggu, dari dulu memang saya lebih, kalau bergabung di gereja pasti sekolah minggu saya lebih mencintai anak-anak. Dan kedua, saya memang ketika melihat ABK ini kayaknya hati saya ingin membantu. Yang pertama memang ketika saya melihat anak ABK ini, yang pertama menolong anak-anak seperti ini. Yang kedua, kita berbicara tentang orang tua dalam arti bahwa ketika mereka mempunyai seorang anak autisme, itu bisa dibilang biaya yang mereka keluarkan cukup banyak, cukup besar gitu ya. Di situ saya berpikir seperti ini dulu sempat, cuma memang belum terrealisasi sampai sekarang gitu. Ada beberapa mahasiswa dulu memang yang saya training untuk terjun.
saya berpikir begini, meringankan orang tua dalam hal segi dana. Yang kedua, membuka lapangan kerja baru. Iya. Gitu. Jadi istilahnya gini, dulu kita tahu terapi anak-anak ABK ini mahal ya, per jam sekian. Kalau saya bisa dibilang di bawah rata-rata, karena saya berpikir bahwa ketika kita melayani, kita jangan komersil lah ya. Jadi seorang orang tua memiliki ABK seperti ini aja, pikiran mereka udah aduh kayaknya mumet banget. Iya. Terus dibebani dengan biaya lagi. Bisa dibilang memang bisa disurvei gitu ya, tarif saya bisa dibilang di bawah rata-rata. Tapi saya berpikir bahwa kalau dengan segitu aja saya cukup, untuk apa istilahnya saya bahagia bisa menolong orang tua ABK dan anak-anak ABK. Kenapa saya mesti pasang tarif yang lebih tinggi gitu ya? Karena apa yang kita pakai cuma jasa yang Tuhan sudah mati bagi kita untuk melayani kita. Jadi nggak ada salahnya kita melayani sesama kita. Apalagi yang anak-anaknya bisa dibilang mengalami gangguan perkembangan. Kita istilahnya coba kita bawa dalam diri kita sendiri. Ketika kita punya anak, jangankan anak ABK, anak kita sakit aja udah khawatirnya luar biasa. Benar nggak Pak Rizky? Panik, ya? Panik. Ini anak ABK gitu loh. Ya. Dan di situ memang dulu pernah juga ada beberapa mahasiswa dan sampai sekarang juga masih ada kayak Kak Susi, mungkin Pak Rizon kenal, itu juga megang murid saya, Verna juga dulu pernah megang murid saya gitu. Jadi di situ memang dulu saya dikasih istilahnya gini, untuk visi saya seperti itu, tapi memang sampai sekarang belum terrealisasi ya, karena memang kebanyakan orang tua murid nggak mau dipakai dengan terapi saya, maunya dipakai dengan saya sendiri gitu ya. Pakainya ya udah terapinya Bu Rani aja. Sementara itu aja saya suka pulang malam jam 9 gitu. Jadi saya itu bisa dibilang terpanggil. Iya. Iya. Ya. Lebih bagus dan bisa lebih mandiri lagi. Yang kedua, tidak membebankan orang tua yang terlalu mahal dengan biaya terapi yang luar biasa sekali. Dan yang ketiga itu istilahnya membuka lapangan kerja baru bagi mereka. Bukan berarti saya menterapi udah gitu kasih menyalurkan istilahnya terapis tapi tanpa di training. Itu enggak ya, selalu saya training dulu. Itu aja. Itu bedanya kalau seseorang yang sudah punya pengetahuan, pengalaman, ilmu, kemudian spirit yang baik, akhirnya soal tarif, soal ongkos, soal jasa itu tidak menjadi prioritas, tetapi melahirkan kesucian hati, ketulusan hati, dan dampaknya adalah apa yang dikerjakan memiliki progres yang baik dan akhirnya bisa mendatangkan manfaat bagi orang tua, bagi anak berkebutuhan khusus, sehingga dengan sendirinya pintu rezeki itu juga dengan sendirinya terbuka secara maksimal. Apakah bisa disampaikan begitu, Bu Rani? Betul sekali Pak Rizon. Saya setuju. Ya, karena selama ini banyak orang kejar tarif dulu, kejar uang dulu, baru hasil. Nah, ini sahabat disabilitas dan para orang tua, keluarga, terutama yang memiliki anak autis, Anda harus cerdas, Anda harus jeli mencari klinik-klinik atau rumah-rumah terapi atau bahkan terapisnya yang benar-benar powerful, sehingga apa yang diharapkan sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan buat anak yang ada dalam keluarga. Baik, Ibu Rani, apa sih sebenarnya autisme itu secara umum? Autis itu anak-anak yang mengalami gangguan perkembangan secara kompleks ya. Secara kompleks itu ya komunikasi mereka, bahasa mereka, kognitif mereka. Jadi anak-anak yang mengalami gangguan secara kompleks lah gitu. Perkembangannya itu dia mengalami gangguan. Kalau bisa pakai bahasa sederhananya supaya penontonnya mudah mengerti,
autis itu apa, Bu Rani? Autis itu bisa dibilang ya itu tadi anak-anak yang mengalami ya mungkin yang belum bisa bicara, yang Gangguan perilaku kah begitu? Kenapa? Gangguan perilaku kah gitu? Iya, bisa dibilang gangguan perilaku, gangguan komunikasi, gangguan bahasa, gangguan sosial gitu ya. Jadi interaksi sosial seperti itu. Ya, baik satu arah maupun dua arah. Baik iya, komunikasinya bisa searah. Dia kalau dua arah agak sulit, dan searah juga ada juga anak-anak yang sebelum diterapi dia searah pun belum bisa gitu. No, ada yang sama sekali berat, yang tidak bisa komunikasi atau berinteraksi dua arah atau satu arah, ada yang ringan, ada yang sedang. Bisa dijelaskan tahap-tahap itu? Pada dasarnya kalau namanya autisme itu atau anak berkebutuhan khusus itu tidak bisa dibilang berat, ringan, atau sedang. Tapi memang kaum awam taunya berat, ringan, sedang ya. Jadi kalau anak autisme itu biasanya mengalami gangguan yang ada ciri-cirinya gitu ya. Ada 9 ciri-ciri, seperti dia gangguan nggak ada kontak mata, terus bahasa, tidak mengeluarkan bahasa. Ada anak-anak yang tidak mengeluarkan bahasa, komunikasi, dan perilakunya juga istilahnya dia seneng berjejeran mainan, misalnya kereta-keretaan dia jejerin gitu kan, apa pensil dia jejerin seperti itu kan. Nah itu bisa dibilang, kalau dibilang sedang, ringan, itu mungkin kalau yang ringan itu seperti payung gitu ya, di atasnya ada tulisan ABK, anak berkebutuhan khusus, dan ada garis-garisnya seperti itu, yang bisa dibilang autis, PDD, ada yang Asperger gitu. Kalau kita bilang kayak Asperger itu mungkin dibilang ringan ya, karena dia perilakunya mengalami perkembangannya itu paling cuma 2-3 perilaku yang tidak seperti anak biasa gitu ya. Jadi kalau autis itu bisa 9 dia mengalami perilaku yang tidak seperti anak dia yang lainnya gitu. Ya, jadi suka menyendiri dan tidak antisosial. Apakah itu juga bagian daripada autisme? Iya, dia istilahnya dia untuk bersosialisasi agak susah. Jadi kalau kita ngomong juga dia kadang tidak mengerti apa yang dia sebutkan gitu. Itu autisme gitu. Tapi kalau Asperger dia ada juga yang bisa mengalami itu yang ringan. Ada juga dia yang mengalami bisa berkomunikasi 2 arah gitu. Kalau Asperger. Mereka juga yang tidak sensitif terhadap sentuhan, pelukan, belayan. Apakah itu juga? Ya, itu autisme. Itu ciri-ciri autisme itu, ya itu tadi. Kalau dia autisme itu, dia dibilang berat tadi, ada 9 ciri-cirinya. Jadi dia kayak sentuhan, nggak mau disentuh gitu ya. Jadi kalau anak-anak yang lain kan maunya dipeluk gitu. Kalau ini tidak gitu loh, mengalami sensitif di kognitif. Jadi ada kognitif besar dan ada yang kognitif kecil gitu ya, kayak seperti itu. Mungkin bisa dirunut aja Bu Rani 9 ciri-ciri itu supaya penonton kita setidak-tidaknya setelah mendengarkan itu mereka langsung bisa observasi atau asesmen umum pada keluarganya yang 1-9. Oh, yang pertama mungkin tidak ada kontak mata, eye contact ya. Jadi ketika berbicara itu tidak menatap gitu ya. Jadi orang tua harus memperhatikan anak-anak mereka dari sisi kontak mata. Jadi kalau tidak ada respons berarti ada indikasi. Ya, tidak. Ya. Jadi istilahnya kalau pas ketika dipanggil namanya, kalau bayi kan biasa kalau ketika dipanggil namanya dia melihat gitu ya. Ya. Kita memberikan sesuatu itu, dia akan melihat main itu kalau kita, dan ini tidak ada respon gitu. Itu bisa kita lihat, bukan berarti kadang kita pun bisa tanpa eye contact gitu ya, bukan. Tapi kalau sudah mencakup 9, yang tadi pertama eye contact, yang kedua itu dia suka pada satu benda itu aja, misalnya dia suka boneka itu aja dan boneka itu dijejer-jejerin gitu lah, perilaku yang tidak seperti biasanya gitu ya. Terus yang kedua ada juga yang istilahnya dia menyakiti diri sendiri dalam arti dia jedot-jedotin ke
dia tidak berasa sakit gitu Ya. ya, atau dia pukul-pukul tangan dia juga tidak berasa sakit gitu. Oke. Atau terus ada juga anak yang mengalami perilaku yang tantrum. Tantrum istilahnya dia menangis tanpa sebab gitu loh. Iya. Nggak ada sebab apa-apa, nangis gitu ya. Guling-gulingan seperti anak-anak seperti biasa pun ada istilahnya guling-gulingan, tapi tidak hanya guling-gulingan, disertai dengan perilaku yang lain Iya. seperti itu. Iya. Dan ketika dipeluk atau disentuh gitu ya, kalau orang bilang seperti belut, licin, dia nggak mau gitu ya. Iya. Jadi langsung ngeles gitu, dia merasa positif. Terus ada juga anak-anak yang kalau dia sudah berjalan gitu ya, biasanya dia tidak suka dengan hal yang kotor seperti menginjak rumput gitu ya, Iya. terus menginjak ke kamar mandi agak jijik gitu. Jadi itu perilaku yang perlu kita lihat perkembangan anak kita. Dan biasanya itu kita juga bisa lihat ketika anak-anak ABK berkebutuhan khusus ini biasanya seperti anak autis, dia tidak mengalami yang namanya perkembangan itu dia merangkak. Tapi nggak semua. Kalau dia merangkak, dia langsung berdiri, karena merangkak itu bagi kita sepele, padahal itu adalah perkembangan kiri dan kanan gitu ya, otot kiri dan kanan itu berkembang gitu. Jadi yang tadinya dia istilahnya cuman bolak-balik gitu ya, tengkurap ini terus langsung berdiri tanpa merangkak, itu juga kita lihat. Harus kita ini juga perhatikan juga perkembangan anak. Jadi pada dasarnya autis itu kompleks sekali. Jadi jangan bisa dibilang bahwa aduh anakku kok nggak suka yang jorok-jorok, enggak deh, tapi paling nggak ada sekitar 5 atau 3 itu sudah indikasi ke sana gitu. Atau untuk memastikan mereka harus kemana, Bu Rani? Kalau untuk memastikan biasanya terapis hanya bisa menerka-nerka ya, karena menurut pengalaman. Tapi itu sebenarnya ke dokter spesial anak-anak berkebutuhan khusus, dan di Indonesia ini memang tidak banyak yang dokter yang bisa mengindikasikan ke arah sana gitu. Atau di poli tumbuh kembang anak di rumah sakit besar ya, atau yang sudah profesional. Iya, betul. Ya, apakah autisme ini dari dalam kandungan atau setelah dia lahir atau bagaimana, Bu Rani? Autis ini ada yang bisa dibilang kita terbagi 2. Yang pertama dari sejak kandungan itu memang dia udah autisme, jadi udah kelihatan dari perilaku dia sejak dia udah mulai melihat ya. Biasanya anak-anak sekitar 1 bulan lebih. Ada teman saya menterapi anak 3,5 bulan gitu ya. Jadi yang dari sejak kandungan, ada yang memang mengalami regresi. Jadi bisa dibilang penurunan perkembangan. Penurunan perkembangan dalam arti gini. Saya pernah punya murid di Tangerang gitu. Di Tangerang kebetulan mungkin Pak Rikson kenal, dulu ditangani dengan istrinya Pak Yusak, Ibu Yuni. Iya. Yunita. Iya. Itu saya lihat videonya dikasih sama orang tua murid, orang tua ini umur 1 sampai 2 perkembangannya normal. Normal. Tapi setelah 2 lebih ke atas, kita biasanya asesmen anak ABK itu minimal 2 sampai 3 tahun ya. Jadi 2-3 tahun itu kita lihat perkembangannya. Kalau memang tidak seperti anak-anak biasa, itu kita perlu terapi. Dan itu umur 1 sampai 2 tahun dia normal, tapi setelah 2 tahun ke atas itu dia mengalami penurunan, dan bisa dibilang dia bisa masuk dalam kategori ABK dan dia diterapi anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau ditanya autis itu dari sejak lahir atau sesudah lahir, dua-duanya gitu loh. Jadi dari sejak lahir ada anak yang memang dari sejak lahir sudah diketahui dia anak autis. Yang kedua setelah 2 tahun atau setelah 1 tahun, atau mamanya pikir 1 tahun perkembangannya oke loh, kok 2 tahun ke bawah nggak oke gitu kan. Jadi memang kita dalam anak-anak seperti ini perlu menyikapi, perlu istilahnya memantau setiap perkembangan tumbuh kembang anak. Itulah peran orang tua gitu. Iya, apa penyebab utama daripada autisme ini sehingga banyak mengganggu kehidupan anak-anak? Kalau penyebab utamanya sampai sekarang pun
banyak pakar-pakar autisme yang menyebutkan belum tahu, belum pasti apa itu penyebabnya. Tapi yang pastinya itu kelebihan merkuri ya, kelebihan merkuri di otaknya itu, dan istilahnya bisa dibilang sampai sekarang kalau ditanya penyebabnya, saya sendiri pun belum tahu. Kalau dibilang karena, ada yang bilang karena gen gitu ya, ada yang dibilang faktor makanan, ada yang dibilang karena banyaklah sebabnya gitu loh. Jadi autis ini, dulu saya punya murid di Sunter itu, mamanya pengen sekali anaknya pintar sekali, pengen anaknya pintar. Dia waktu dia dalam masa hamil, dia itu selalu makan seafood ya, seafood supaya anaknya pintar katanya gitu. Nah, ketika dia makan gitu ya, ternyata anaknya autis dan dia konsul ke dokter. Dokter bilang seperti ini, Bu, kalau dulu memang bisa dibilang bahwa seafood itu bagus buat anak-anak tumbuh kembangnya. Tapi kan kalau sekarang kita menangkapnya itu udah tidak pakai jala lagi gitu kan, sudah pakai bom, ada merkurinya, mengandung merkuri gitu kan. Dan ada juga kita seperti wanita hamil ketika mengandung itu, kayak kemarin saya istilahnya kalau mengandung itu makanan itu perlu dijaga. Yang kedua, di dalam foundation istilahnya krem pemutih ABK itu, krem pemutih wanita itu ada merkurinya, mengandung merkuri gitu. Jadi kalau bisa pas waktu hamil, walaupun ini belum pasti ya, bisa kalau waktu hamil tidak usah pakai krem-krem seperti itu gitu loh. Jadi udahlah natural aja gitu. Jadi dibilang ada yang karena suntikan MMF gitu. Padahal itu juga belum pasti juga karena suntikan MMF. Jadi kalau dibilang penyebabnya ya belum pasti apa penyebabnya, belum ada yang tahu gitu. Masih random, dan untuk itu bagi para wanita harus waspada pada saat sebelum kehamilan, pada saat kehamilan, kemudian juga penggunaan bahan-bahan kosmetik harus lebih teliti dan lebih berhati-hati, begitu ya Bu Rani ya? Iya betul. Ya, kemudian dari konteks makanan, ketika anak autis itu sudah lahir dan didetek bahwa dia positif autisme, apa yang harus dihindarkan secara umum kepada anak-anak autisme? Iya, secara umum pada dasarnya sih ini tugasnya dokter ya. Jadi secara umum itu anak autis itu tidak boleh tepung terigu, gula, coklat ya. Jadi buah pun itu yang penolnya itu tidak bisa gitu ya. Jadi rata-rata anak autism itu jeruk itu nggak bisa. Gitu. Jadi ABK tepung terigu, coklat, gula, telur itu yang umumnya nggak bisa. Tapi tidak semua anak ABK tidak bisa makan ini. Dan pada dasarnya mereka juga harus diet supaya konsentrasi mereka bisa penuh, karena bisa dibilang di dalam tubuh mereka itu ada indikasi jamur. Gitu. Jadi secara umum itu. Jadi kalau dibilang MSG, ya susu dan turunannya, sapi dan turunannya lah, istilahnya sapi turunannya, susunya, telurnya gitu. Ya, ya. Dan selama proses terapi, Ibu Rani, apa tindakan pertama yang dilakukan manakala berjumpa dengan anak berkebutuhan khusus pertama kalinya? Maksudnya menterapi? Ya, pada saat proses sudah mau terapi anak berkebutuhan khusus, tahap pertama atau langkah awal itu apa yang dilakukan ketika berjumpa dengan anak berkebutuhan khusus pertama kalinya? Yang pertama biasanya ketika kita ketemu anak ABK, kita asesmen dulu ya, maksudnya ini anak perilakunya apa dan kebutuhan programnya apa, biasanya kita akan lihat gitu ya. Karena kan setiap anak beda-beda kebutuhan programnya, dan kita lihat
kita tanya, biasanya kita suruh dia ke dokter dulu, ke dokter apa dibilang dokter nih, indikasinya apa ya, diagnosanya apa gitu. Biasanya kita akan lihat laporan dari dokter dulu, baru kita assessment, baru kita kasih program dan paling tidak kita terapi sesuai kebutuhan anak programnya. Tindakan yang paling benar-benar logis dan masuk akal bagi orang tua apabila anak mereka sudah terindikasi autis itu untuk sesegera mungkin masuk dalam dunia terapi atau pendidikan anak berkebutuhan khusus itu di usia berapa, Bu Rani? Di usia lebih cepat lebih baik ya, Pak Adson. Jadi ketika tua ini tadi yang saya bilang ada perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan tumbuh kembang anak, ada 2 atau 3 aja, segera larikan ke dokter, gitu kan. Ketika dokter menyatakan bahwa dia autis atau Asperger, langsung klinik menjalankan terapi. Nggak ada tuh yang namanya obat penenang. Jangan percaya dengan namanya istilahnya supaya minum obat ini nih supaya tenang, supaya ini enggak. Yang saya hanya meyakini satu, yaitu terapi. Terapi itu banyak, ada terapi ABA. Kebetulan saya terapis ABA. Yang kedua terapi TW. Terus ada terapi SI gitu. Banyak macam-macam terapi. Jadi ketika orang tua udah mengetahui, istilahnya ada satu hal yang orang tua curigai, maksudnya kok anak saya tidak berkembang sesuai dengan anak-anak lain atau istilahnya tidak sesuai dengan tumbuh kembang anak gitu ya. Jadi langsung tanya ke dokter yang memang istilahnya ada di bidangnya, istilahnya langsung diterapi, bukan dikasih dengan suplemen tidak ya. Jadi nanti ya logikanya memang anak tersebut harus diterapi gitu. Jadi kalau dibilang sejak umur berapa? Sejak orang tua mengetahui bahwa anaknya ada mengalami gangguan perkembangan. Ya, karena kami sering menemukan di kalangan masyarakat kalau dari kecil baru lahir masih lucu-lucu, usia sampai 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun masih lucu. Nanti kalau sudah usia 12, kemudian kalau anak mereka perempuan sudah menstruasi, kemudian orang tua sudah kerepotan dan tidak mampu mengurusin, baru mau cari tempat terapi atau sekolah atau panti untuk mengurusi anak mereka. Jadi seolah-olah semacam bengkel, dan ini kebanyakan sudah terlambat. Oleh karena itu, Bu Rani, nasihat apa yang ingin diberikan kepada para orang tua atau keluarga manakala mereka menemukan anak mereka atau anggota keluarga mereka adalah autis, sikap mereka dalam keluarga? Sikap yang pertama yaitu menerima ya. Kadang banyak orang tua yang tidak menerima anaknya bahwa anak saya ABK. Iya. Jadi ada satu penerimaan. Jadi anak itu merasa diterima di keluarga. Jadi kalau nggak ada unsur penerimaan itu susah sekali. Jadi orang tua memang saya bisa dibilang mungkin hanya ngomong aja gitu. Menerima anak ABK ini bisa dibilang memang susah ya dari dalam keluarga. Ada yang istilahnya suami istri bisa dibilang ada yang ribut juga kan, ada yang saling menyalahkan. Ini pasti gara-gara istrinya nih begini-begini waktu hamil. Ini gara-gara suami pasti begini-begini. Jangan saling menyalahkan. Sudah stop. Jadi ketika kita mengetahui bahwa anak kita ABK, terima anak itu adanya. Karena apa? Itu adalah karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Banyak orang yang ingin mempunyai anak tapi tidak punya anak. Dan walaupun kita punya anak istilahnya ABK, kita harus terima. Itu dulu. Jadi kalau kita nggak terima, suami istri tidak terima ini ABK gitu kan, susah untuk jalan ke depan. Ya. Itu susah kita untuk melangkah ke depan, susah. Nanti istrinya yang berdiri sendiri. Soalnya suami saya tidak terima begini-begini gitu ya. Atau mertua saya nggak terima anaknya begini-begini gitu. Yang pertama, terima dulu keadaan anak kita. Apapun adanya anak kita, itulah karunia besar yang diberikan Tuhan. Jadi kita lihat bahwa ketika kita menerima anak ABK ini, sebenarnya ada maksud rencana Tuhan di balik ini semua. Yang pertama mungkin kita akan diberikan kesabaran lebih gitu ya. Yang pertama itu
kita harus menerima anak kita apa adanya. Kalaupun ABK, kita terima, suami istri, keluarga besar harus menerima. Tidak ada yang membuli satu sama lain. Jangan saling menyalahkan bahwa ini adalah karena gennya si ini nih, faktor ini nih. Tidak. Jadi itu semua gitu ya. Udah bawa-bawa nenek moyang segala lagi ya. Iya, karena ini, karena itu gitu kan. Jadi terima. Faktor utama itu terima. Yang kedua itu tadi, kita terapi. Istilahnya gini, kalaupun kita tidak punya biaya, ada jalan keluar yang pasti Tuhan berikan. Ada rezeki pasti yang Tuhan berikan. Kalau istilahnya banyak orang tua yang berpikir bahwa ujung tombak dari terapi itu, suksesnya terapi itu adalah terapis. Itu salah besar saya bilang. Jadi ujung tombak dari keberhasilan suatu terapi adalah orang tua. Jadi peran serta orang tua itu sangat dibutuhkan. Gitu ya. Jadi terapi itu mungkin sejam, 2 jam di rumah. Orang tua kalau istilahnya anak nih belajar dengan orang tua, dia akan merasa ada satu kenyamanan bahwa oh, orang tua saya peduli ya dengan saya ya. Seperti itu. Jadi nggak ada salahnya untuk melihat ketika terapi gitu ya. Mungkin kita bilang bahwa dana saya terbatas, itu bukan satu masalah gitu. Kita bisa lihat di banyak sekarang istilahnya di Google program-program terapi apa, jalankannya. Mungkin kita nggak tahu jalanannya seperti apa. Pakai aja terapi 1 jam. Oh, seperti ini jalanannya. Kita jalanin terus. Karena terapi itu bisa dibilang berhasil itu jika 8 jam sehari, 40 jam itu seminggu. Itu akan sukses anaknya, istilahnya mengalami satu kemajuan yang luar biasa. Kadang-kadang orang tua memahaminya bahwa klinik terapi atau terapisnya itu seperti bengkel atau montir. Jadi diantar sehari, diantar 2 hari, pertemuan sebulan, diharapkan akan makin mempercepat perubahan. Padahal rumah atau anggota keluarga, terutama orang tua, adalah terapis yang sesungguhnya, yang kalau ada penerimaan, kemudian ada keilmuan, maka mereka lah yang akan mempercepat pembaruan, pertumbuhan anak autis yang ada di sekeliling mereka. Begitu Bu Rani? Iya. Ya. Dan berapa banyak waktu selama ini menurut pengalaman Bu Rani menterapi anak berkebutuhan khusus yang autisme ini sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Butuh berapa banyak waktu? Kenapa Pak? Agak putus-putus, nggak kedengeran? Ya, menurut pengalaman Ibu Rani selama ini butuh banyak berapa waktu untuk menterapi seorang anak autis? Halo? Ya. Bisa, Ibu Rani? Ya. Pak Rizal, agak putus-putus. Oke, butuh berapa banyak waktu untuk bisa menterapi seorang anak autis? Kalau dibilang berapa banyak waktu, ya seefisien mungkin kita akan menggunakan. Karena tergantung ya. Jadi kalau semakin dini anak diterapi, itu semakin cepat dia mengalami perkembangan yang kemandirian yang kita inginkan gitu ya. Tapi kalau sudah umur 6 tahun ke atas, 7 tahun ke atas, itu perkembangannya agak susah gitu ya. Jadi kita untuk terapinya, dan bisa dibilang selama ini sih saya selalu menterapi anak umur 4 tahun ya, 4 tahun. Dan itu pasti saya nggak mau bilang pasti, tapi memang pasti gitu. 3 bulan itu kita akan selalu ganti program. Itu tadi, karena memang yang saya lihat, mau dia Asperger, mau dia autis, itu programnya pasti 3 bulan itu kita akan tambahkan. Dia pasti akan mengalami yang tadinya saya bilang tadi, dia tidak bisa ngomong mama, dia akan bisa ngomong mama gitu. Dan memang rata-rata murid-murid saya itu dari kecil ya, udah dari kecil dan mengalami perkembangan. Kalau dibilang banyak ya, sebenarnya kalau untuk awal terapi itu dari jam 8 jam per hari itu harus diterapi, itu 40 jam. Jadi bukan berarti harus pakai terapis terus, enggak, tapi orang rumah kita bisa pergunakan gitu loh. Jadi sebagai terapis harusnya tidak hanya supaya center saya dipakai nih, jadi ya udahlah
pokoknya ibu pakai 4 orang sehari 2 jam gitu kan, Iya. 8 jam. Enggak seperti itu. Harus kita kasih lihat, Bu, ini loh programnya. Kalau saya selalu begitu, Bu, ini loh programnya dan ini ibu bisa jalankan di rumah. Caranya seperti ini, ibu bisa lihat nanti praktisnya seperti ini menjalankan. Jadi seefisien mungkin. Kalau memang sebelum anak itu bisa dibilang sebelum 7 tahun, kalau memang kemandiriannya, kita akan lihat progresnya itu pasti lebih cepat kalau sedini mungkin anak itu diterapi. Potensi apa yang bisa dikembangkan dari keberadaan anak autis ini, Bu Rani? Potensinya anak ini banyak ya, jadi bisa dibilang berbeda-beda. Ada yang melukis, menggambar. Dia kalau menggambar itu seperti aslinya loh, bisa dia ngelihat langsung digambar. Rapi. Ya, ada yang kenapa? Akurat, rapi, teliti. Iya, betul. Dia pokoknya lebih apa ya? Bisa dibilang dulu saya pernah ada satu murid di Buaran. Jadi mamanya nggak pernah lewat situ, dia suka sekali. Jadi dia nggak pernah lewat situ dan dia lihat ada satu pom bensin, itu ada satu minimarket. Biasa kan Indomaret, itu bukan Indomaret, apa ya yang dekat Pondok Kopi situ mamanya bilang. Iya. Dan dia dia gambar itu dan mamanya bilang ini apa? Terus dia bilang bahwa ini pom bensin. Pom bensin yang mana? Kok bukan Indomaret katanya gitu. Yeah. Dia benar-benar gambar dan isinya itu gambarnya seperti aduh luar biasa. Dia paling suka menggambar jalanan juga, itu lampu itu sampai aduh melengkungnya luar biasa deh pokoknya. Jadi anak ini kalau menggambar tuh benar-benar lebih seperti asli gitu. Iya. Itu kelebihan anak seperti itu. Jadi kelebihannya bisa dibilang dia lebih anak seperti ini kalau digali potensinya luar biasa deh. Iya. Menggali, melukis, seni. Iya. Potensi-potensi lainnya, Bu Rani, yang bisa dikembangkan dari anak autis? Melukis mungkin seperti apa ya? Kalau saya cenderung memang anak-anak seperti ini kebanyakan yang saya pegang dia ke melukis. Kalau musik itu 1-2 orang ya. Jadi mungkin karena dia ini, jadi dia suka musik juga. Ada juga yang suka musik, yang bisa bermain musik gitu. Ya. Jadi seandainya ada sahabat disabilitas yang menyaksikan tayangan ini dan mereka membutuhkan konsultasi lebih lanjut, nanti bisa dengan Ibu Rani ya. Iya. Bisa ditangkap, Bu Rani? Iya, apa Pak Rizwan nggak kedengeran ini? Iya. Karena makin. Iya, sekiranya ke depan sahabat disabilitas yang menyaksikan tayangan ini dan kemudian mereka membutuhkan konsultasi, kemudian ingin berkomunikasi dengan Ibu Rani, nanti ke depan bisa ya, Bu ya? Bisa dengan senang hati. Iya. Dan dengan semampu saya akan bantu. Baik, apa ya semangat yang ingin Ibu tebarkan kepada para orang tua dan keluarga serta lingkungan masyarakat yang ada hubungannya dengan autisme ini sehingga memperlakukannya secara normal-normal saja? Apa secara apa orang tua dan masyarakat kenapa? Ya. Putus Pak. Maaf. Ya, semangat apa yang ingin Ibu tebarkan kepada sahabat disabilitas yang sekiranya mereka memiliki anggota keluarga atau kepada masyarakat yang di lingkungannya ada anak autisme sehingga berperilaku yang normal-normal saja? Iya, kepada masyarakat dan lingkungan ketika melihat anak ABK, yang pasti satu itu jangan dibully ya. Kasihan orang tuanya karena kebanyakan mereka mengalami pembulian ya. Yang saya dengar banyak sekali dibully. Di sekolah pun seperti itu. Ada anak yang dibully kepada masyarakat bahwa ABK ini anak berkebutuhan khusus. Mereka juga tidak diminta dilahirkan untuk menjadi anak berkebutuhan khusus. Ya. Tapi tolong untuk
terima mereka bagaimanapun apa adanya mereka. Mungkin mereka suka mengganggu, mereka ribut, mereka berisik gitu. Tapi itu di luar dari kemampuan mereka, itu di luar dari perilaku yang istilahnya bukan yang mereka buat-buat. Coba untuk terima mereka, untuk masyarakat gitu ya, baik di lingkungan, baik di sekolah, guru gitu ya. Jangan dibully karena memang banyak sekali keluhan-keluhan selama ini bahwa masyarakat membuli gitu. Terus yang kedua, sekolah juga banyak yang tidak menerima ABK gitu. Padahal mereka juga manusia yang butuh pendidikan, yang butuh perlindungan gitu. Jadi ABK ini bukan ini loh, istilahnya bukan, jangan kucilkan mereka, bahwa mereka itu manusia, mereka itu anak gitu. Bagaimana kalau coba kita di posisi mereka, kita di posisi sebagai orang tua mereka, kita bully apa kita nggak sakit hati, nggak usah membuli, menerima anak ini aja kita kadang susah gitu kan. Jadi coba posisikan diri kita ketika kita melihat ABK, oh ya kasihan ya seperti ini, kalau bisa bantu gitu, atau istilahnya mereka bersosialisasi, yuk main yuk, jangan istilahnya jangan main sama dia, nanti ditonjok begini-begini, tapi itu di luar kemampuan mereka, jadi harap dimaklumi gitu. Jadi kepada masyarakat, kepada orang tua, tetap semangat bahwa ketika kita diberikan anak ABK, percayalah ada maksud Tuhan, dan setiap masalah pasti ada jalan keluar. Jangan kita stuck di satu tempat, bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar ketika kita berlutut, bahwa seperti doa mengatakan bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa kita. Jadi jangan berhenti berharap karena pasti ada harapan. Itu aja dari saya. Iya, yang terakhir, adakah peristiwa-peristiwa lucu, unik selama Ibu Rani menjadi terapis untuk anak autis yang dilewatin bersama? Jadi unik, lucu, dan sangat menggelikan dan membuat tertawa tetapi happy gitu. Ada, Bu Rani, pengalaman? Kalau membuat lucu kayaknya enggak ya, tapi kalau mengesankan banyak ya, mengesankan banyak sekali istilahnya. Bisa dibilang yang paling berkesan itu pertama kali saya ikut terapi, saya pernah dilempar dengan kursi sampai jempol saya itu sampai warna ungu gitu ya. Itu terapi, aduh, yang bisa dibilang luar biasa sekali. Tapi bagi saya unik anak seperti ini gitu ya. Jadi memang itulah perilaku mereka gitu. Jadi kadang kalau lucu itu kadang kita meniru kebiasaan mereka gitu ya. Kalau cerita, jadi saya dulu pernah di Sunter, pengalaman pertama karena orang tuanya pakai terapi ABA klasik. ABA klasik itu jadi satu terapi itu bisa 4, satu kali terapi itu bisa 4 orang gitu. Jadi satu menterapi, satu asisten yang mendatang. Jadi kalau kita pas istirahat dia makan, terus kata dia cium cium cium. Jadi perilaku anak ini kadang kita ini gitu ya. Jadi tadi si ini lucu loh begini-begini. Iya, tapi begini gitu. Jadi ada satu kesan yang memang ya seperti itulah, terkesan. Saya memang banyak terkesan sekali. Pokoknya kalau terapi, kalau belum digampar sehari atau belum kena cakaran sehari, itu belum terapi bagi saya. Ya, jadi berangkat dari rumah rapi, wangi, pulang-pulang acak-acakan ya Bu ya? Udah biasa ya? Oh betul. Iya. Tapi yang luar biasa. Ya, tapi perilaku autisme belum pernah masuk ke rumah ya Bu ya? Nanti tiba-tiba suami bilang, loh kok mama udah kayak autis? Belum pernah ya Bu ya? Belum. Baik, Ibu Rani mengakhiri pembincangan kita pada saat ini. Perkembangan secara data pasti terus berkembang, bertumbuh, bertambah jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia, apakah autisme kah, Down syndrome kah, Grahita kah, dan lain-lain. Sementara begitu sulitnya mencari orang-orang yang menghadirkan dirinya, potensinya, ilmunya untuk bersentuhan dengan mereka, dan kalaupun ada mungkin
untuk menjangkau klinik-klinik terapi yang sangat mahal itu tidak bisa dijangkau oleh masyarakat bawah. Apa yang Ibu ingin sampaikan kepada generasi milenial kah atau kepada siapa saja, minimal seperti Ibu yang basicnya sebenarnya bukan pendidikan luar biasa tetapi atau psikologi, tetapi akhirnya toh bisa gitu untuk menjadi terapis kah atau menjadi pendamping kah atau menjadi relawan kah atau menjadi aktivis kah? Apa yang bisa Ibu ingin sampaikan? Iya, anak-anak berkebutuhan khusus semakin hari semakin banyak menurut data 4:1 ya. Ya. Jadi SDM-nya bisa dibilang kurang, SDM-nya kurang, bukan kurang sebenarnya ada gitu, tapi mungkin tidak terjangkau gitu. Tapi untuk kita para generasi, para bisa dibilang dunia pebisnis kali ya, Iya. atau dunia kerja gitu ya. Iya. Jadi memang bisa dibilang ini ladang apa ya? Mungkin ladang duit gitu, tapi bagi saya ini bukan ladang duit. Jadi mari jadikan ini satu tempat untuk kita mengabdikan diri, kita belajar bahwa kalau kita mau pada dasarnya bisa ya. Jadi khusus juga buat orang tua, kalau kita mau belajar pada dasarnya bisa. Jadi untuk menterapi itu cobalah buat standarisasi yang biayanya memang bisa dijangkau dengan orang-orang, atau bisa dibilang kita bikin subsidi silang seperti itu. Dan untuk para milenial istilahnya mencapai cita-cita itu bukan berarti sukses itu kita banyak duit, kita banyak punya ini punya itu, tidak ya. Jadi sukses itu, ukuran sukses itu ketika orang yang di sekitar kita buat bahagia, itu adalah sukses menurut saya. Jadi ketika saya bisa membagian orang tua murid di sekitar saya, itu merupakan satu kesuksesan bagi saya. Jadi kesuksesan itu tidak diukur dengan materi yang kita punya. Jadi untuk para generasi yang istilahnya mungkin dia mau belajar di bidang ini, melihat bahwa ini ada satu peluang yang besar untuk ini, jangan jadikan duit nomor satu, tapi jadikan bahwa saya mau mengabdikan diri kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, karena memang kami mengasihi anak-anak berkebutuhan khusus. Itu aja. Wow. Maharani Magdalena Pine, luar biasa, seorang istri, wanita perempuan, ibu yang sungguh-sungguh menginspirasi kita pada tayangan kita saat ini, di mana mau belajar, mau menambah kapasitas, kemudian kehidupannya dengan Tuhan juga sangat kuat, sehingga semua dielaborasi sedemikian rupa dan akhirnya melampaui ekspektasi dan menjadi manfaat bagi anak-anak autisme, anak-anak berkebutuhan khusus yang selama ini telah menjadi bagian daripada hidupnya. Maju terus Ibu Rani, kami dukung kiranya makin banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang bisa dibantu, difasilitasi, dan mereka menjadi generasi bangsa ini yang dapat berkontribusi untuk Indonesia. Iya, itu Ibu Rani, ada yang mau disampaikan yang terakhir? Cukup Pak Rizwan. Cukup. Sahabat disabilitas, demikianlah perjumpaan kita kali ini, bahwa harta, uang, atau apa saja yang ada pada kita bukanlah segalanya, tetapi cinta, ketulusan, kesucian hati itu adalah modal besar untuk kita bisa bagikan, berikan kepada orang lain, terutama kepada anak-anak berkebutuhan khusus yang ada. Diizinkan Tuhan hadir dalam keluarga dan rumah tangga kita. Cintailah mereka, karena terapi sesungguhnya adalah orang tua dan keluarga inti daripada anak-anak berkebutuhan khusus yang ada dalam keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu, agar kita menjadi keluarga yang hebat, anak berkebutuhan khusus yang hebat, marilah kita selalu melihat apa yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata orang biasa. Dan akhirnya sahabat disabilitas,
Jangan lupa subscribe, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini sungguh-sungguh mendatangkan manfaat buat kita dan Anda sekalian. Sambil kita mengingat pesan ibu, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, serta cuci tangan selalu di air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Saya Ritson Manyonyo, Maharani Magdalena Pinem. Selamat beraktivitas dan salam sehat selalu buat kita sekalian. Salam sehat. Oke.